AI itu adalah untuk memudahkan produktivitas kerja. Biasa kebayang Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, kalau Bapak dan Ibu mengerjakan sesuatu dalam tempo berhari-hari, Ya. AI bisa menyelesaikan dalam waktu 1 menit, 2 menit. Kalau itu terjadi di seluruh Indonesia, kelihatannya produktivitas akan meningkat tajam ya di Indonesia. Jadi jangan dibayangkan bahwa digital AI itu ada sesuatu yang harus dipelajari oleh siapa? Orang teknik saja. Enggak. Kalau buat AI, Ya, yes, ya, orang membuat teknik. Tapi kalau untuk menggunakan pengguna. AI, seluruh orang Oke, disarankan. oke. Jawaban untuk orang khususnya India, Mm-mm. dia akan panjang dan Hmm, detail. oke. Bahkan terjadi di dunia pendidikan. Kalau India, makin panjang kita menjawab, makin tinggi nilai Anda. Apa kabar Grafo Lovers? Setiap pribadi memiliki cara tersendiri menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam aksara bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Saat ini semua hal telah bergerak maju, seperti bidang teknologi misalnya, yang memegang peranan penting untuk kemajuan sebuah bangsa. Jika tak ingin tertinggal, kita harus menjadi bagian dari bangsa yang melek teknologi. Seperti tamu saya kali ini, seorang dosen berlatar belakang pendidikan manajemen keuangan yang meningkatkan kepakaran di bidang teknologi informasi. Beliau juga baru kembali ke tanah air setelah selesai penugasannya sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI untuk India yang berkedudukan di New Delhi. Saya sapa Bapak Dr. Aldrin Herwani. Pak Aldrin, apa kabar? Senang Baik, sekali sampai di sini. iya. Terima kasih Bu Kusuma. Udah tahunan kenal, baru hari ini ketemu ya. Betul, Iya. Pak Aldin, kita akan bersama-sama ngobrol nanti dan sebelum kita mendengar banyak kisah pengalaman dari beliau, mari kita kenali sosok Dr. Aldrin Herwani. Kita simak profilnya berikut ini. Malang melintang di dunia pendidikan serta teknologi informasi telah dijalani Aldrin Herwani. Pemegang gelar doktor dalam administrasi bisnis dari International Islamic University Malaysia ini juga sempat menjalani profesi lain sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, India. Saat ini Aldrin Herwani beraktivitas sebagai Head of Business Research and Consulting Center Perbanas Solution, Perbanas Institute, Jakarta. Dari berbagai pengalaman yang telah ia jalani sepanjang karirnya, kali ini Aldrin Herwani akan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Grafo Lovers. Tentunya hanya di Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Selamat datang kembali ke Indonesia setelah selesai penugasan sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedubes RI di India. Nah, sebetulnya terkait dengan hubungan bilateral dua negara ya, Pak Aldrin ya, bidang Dikbud utamanya. Sebetulnya apa sih yang tugas harus diemban oleh seorang atase? Ya, selamat siang Bu Kusuma, Pak pemirsa sekalian, bahwa saya ditugaskan 3 tahun yang lalu di New Delhi. Ya. Saya tugas itu cuma 2 ya, pendidikan dan kebudayaan. Oke. Nah, pendidikan tuh lebih kepada kerjasama antara U to U ya, universitas antar universitas di Indonesia dan di India. Kemudian kebudayaan juga termasuk seluruh kegiatan yang terkait dengan kebudayaan, baik itu secara historis maupun sesuatu yang harus dilakukan ke depan. Itu yang kita bangun selama di 3 tahun saya di 3 India. tahun di Iya. sana ya. Kalau tadi bicara mengenai histori, sebetulnya hubungan sejarah Indonesia dan India itu seperti apa sih? Akhirnya mengerucut menjadi sebuah hubungan budaya. Iya, sebenarnya India sama Indonesia dari namanya aja udah mirip ya. Indonesia sama India. Mata uangnya mirip juga, rupiah sama Rupiah dan rupiah. rupiah. Oh ya, ya. Kemudian banyak bahasa yang mirip dengan kita seperti kursi. Kemudian banyak lain ya, bahwa memang historisnya sangat kental kita antara kita dan bahkan sejak zaman Sriwijaya ya. Sriwijaya. Itu sudah sangat kenal dengan kerajaan yang ada di India. Dan kita bisa lihat ya apa karakter atau behavior orang India dan orang Indonesia tuh hampir mirip sebenarnya. Oh gitu. Hampir mirip ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pemirsa ngelihat sesuatu yang kelihatannya kurang bagus tentang India, sebenarnya tidak begitu ya. Karena di medsos itu mungkin bahasa sekarang tuh bahasanya anak-anak sekarang lebay ya.
Oh, Tidak seperti itu ya, bahwa India sekarang jauh lebih maju dengan tingkat perekonomian nomor 5 dunia. Bahkan ekspektasinya 10 tahun ke depan kemudian dia akan nomor 3 ya. oke. Itu kira-kira yang Jadi bisa punya saya gambarkan. sejarah yang sudah sangat panjang. Sangat-sangat India panjang. dan Indonesia ini, Iya. dan akhirnya sekarang mengerucut menjadi sebuah hubungan budaya. Seperti itu ya Pak ya? Benar sekali Bu. Oke. Mbak Negara. Nah, kemitraan strategisnya seperti apa? Potensi yang bisa dikembangkan, khususnya tadi ya Dik dan Bud, pendidikan dan kebudayaan. Ya, di sektor pendidikan tuh sebenarnya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Presiden kita, bahwa satu, pendidikan itu apa saja? Kedokteran, number one. Yang kedua apa? Budaya. Tapi yang paling hebat di India itu adalah IT-nya. Oke. Kita tahu bahwa semua CEO di Microsoft, Adobe, Twitter, hampir semua adalah berasal dari India. Bahwa mereka adalah pekerja keras, benar. Bahwa mereka adalah militan dalam keilmuan, sangat-sangat dibuktikan di sana. Itu yang saya bisa cerita sedikit ya. Ada misalnya tentang sektor pertanian. Kita tahu bahwa mereka 1,4 M manusia ya, yang jauh di atas Indonesia, bahkan sekarang nomor 1 dunia. Itu salah satunya dokter, penyandang dokter, dia mau berhari-hari tidur di dekat pertanian untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang baru tentang apa? Tentang pengairan. Saya lihat pengairan besar, enggak. Pengairan hanya kalau di Indonesia seperti kolam ya. Ya. Tapi dia tekuni Ya. sampai dapat sesuatu. Saya cuma bilang, Ibu tahan tinggal di sini. Saya senang tinggal di sini. Saya cuma mikir Ya. dengan kandidat status saya doktor, saya cuma mikir apa yang bisa saya kontribusikan untuk India. Oh, Dia baru bertahan lama dan dia bisa berhasil mempublikasikan hanya tentang pengairan pertanian sampai ke international journal yang top di dunia. Itu salah satu contoh lah. ya. Belum yang lain ya. Iya. Sangat semua. Jadi apa yang bisa kita contoh dari India? Militansinya dalam hal keilmuan, militansi dalam keilmuan yang sangat-sangat luar biasa. Oke. Gitu. Kalau dalam budaya khususnya, Ya. seperti apa Pak Aldin? Nah, budaya kita itu sama banget sama mereka, punya semua budaya yang sangat banyak dan sangat unik dan tidak ada di dunia di luar Indonesia dan India ya. Apa itu? Sangat termasuk peninggalan sejarah, kemudian apa namanya tempat beribadah. Mereka itu unggul di bidang literasi ya. Itu yang harus kita lakukan di Indonesia. Literasi dalam hal budaya termasuk arkeologi. Mereka multifunction ya antara disiplin ilmu. Disiplin ilmu sejarah itu mereka kolaborasi dengan disiplin ilmu yang misalnya ke fakultas kimia. Oh, Jadi mereka bisa nge-trace ini berapa tahun sih harga barang ini. Nah itu di kita mungkin yang harus didorong di kita ya. jadi nggak parsial gitu Nggak ya? parsial, nggak parsial. oke. Jadi mereka jago dalam hal menghitung ini berapa tahun sih umurnya Oke. sebuah barang atau prasasti atau apapun. Mereka nggak bisa, mereka hanya jago di bidang historis dan arkeologi. Tapi mereka apa yang dilakukan? Mereka kolaborasi dengan fakultas MIPA-nya, kimianya, fisikanya, geologinya dan seterusnya. Itu yang kita harus dorong di Indonesia ya. Iya. Ya, kenapa mereka lebih kuat di bidang literasi? Setelah mereka melakukan riset, mereka melakukan publikasi. Makanya di India ketika ada sesuatu, misalnya ada perselisihan tentang historis dan lain-lain, mereka biasanya menang. Kenapa? Mereka kuat di bukti dan literasi. Itu yang harus kita contoh Belajar untuk dari Indonesia, itu ya. Iya. Artinya bekerja tidak parsial, Ya, menjadi kalau- sebuah kolaborasi yang hasilnya jadinya Khususnya komprehensif. di Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Ya. harus mau nggak mau suka nggak suka harus kolaborasi dengan fakultas lainnya agar ilmu mereka bisa lebih mumpuni. Apalagi sekarang mereka dibantu dengan artificial intelligence ya, AI sangat-sangat luar biasa ya. Ya, nanti kita akan ngobrol lebih jauh di AI. Tapi sekarang gini Pak Aldin, orang Indonesia banyak yang senang nonton film India, itu kan bagian dari budaya. Sebetulnya orang India sendiri, mereka tahu nggak sih film Indonesia dan mereka mengenal budaya Indonesia seperti apa? Kita balik nih sekarang. Ya, orang India sendiri, apapun yang kita minta ya, tentang kolaborasi, supaya orang Indonesia tahu bahwa mereka sangat-sangat welcome. Oh, oke. Mereka sangat welcome. Karena kenapa? Karena mereka tahu nenek moyang saya dulu deket loh dengan India, dengan Indonesia.
Maka mereka untuk kolaborasi sebenarnya terbuka lebar-lebar ya untuk Indonesia. Makanya kita menyarankan sebanyak-banyaklah kolaborasi dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Oke. Menarik sekali ya. Iya. Jadi mudah-mudahan juga film-film Indonesia juga di sana laris juga ya. Seperti halnya film India di sini dong. Iya, bisa, kita berharap seperti itu ya. Mana untuk sektor perfilman kita menyarankan banget dengan pemerintah ya. Contoh yang sangat simpelnya, bisa nggak sih mereka syuting di Indonesia? Oke. Itu yang mereka pengen banget untuk syuting di Bali, dimanapun, di Prambanan. Justru Kalau itu, mereka yang ingin. Justru mereka yang ingin, hanya saja kita masih harus mensinkronisasi regulasi dan lain-lain ya. Oke. Dari mana saya dapat? Sebenarnya peluangnya besar sekali. Besar sekali. Oke, menarik. Kalau sekali. saja dia syuting, ini kasih contoh, syuting di Prambanan. Ya. Mau nggak mau, masyarakat di sana yang istilahnya belum ada pekerjaan akan hidup UMKM kita, Bu. Ya. Ya. Kebayang saya hidup ekonominya. Nah, sisi ekonomi buat mensejahterakan masyarakat itu dulu yang kita kejar. Jangan sisi lain. Sisi lain akan mengikut ya. Betul. Oke. Menarik sekali loh Pak Aldrin. Tapi kan saya ingat ya Pak Aldrin ini kan backgroundnya sebenarnya dosen. Iya. Kemudian secara pendidikan justru di manajemen keuangan ya, finance malah lebih ke universitasnya juga dulu berkait dengan syariah gitu ya Pak. Ya. Nah, sekarang mendalami mengenai digital, AI dan sebagainya. Saya pengen tahu dulu bagaimana sebetulnya sebagai dosen kemitraan di bidang akademik. Kalau tadi kan bukan B2B tapi universitas dengan universitas ya. Yang sudah dilakukan apa Pak sampai sekarang? Ya, sampai dengan detik ini kata orang susah loh kerja sama India. Saya bantah. Hipotesis itu gugur. Karena kan gugur. 3 tahun saya di India, hampir 100 MOU saya bangun. Oh, oke. 100 bangun berarti 100 universitas di Indonesia 100 universitas di India. Susah nggak? Enggak juga. Ya mau nggak mau kita harus kreatif dan inovatif ya. Tapi apakah mereka terbuka? Mereka sangat terbuka ya. Mereka sangat bangga bisa kerjasama dengan Indonesia. Karena kenapa? Karena mereka tahu nenek moyangnya kedekatannya luar biasa dengan kita. Jadi ini yang bicara atasnya loh, atasnya. Iya. Dan saya sudah membuktikan, saya menggugurkan hipotesis kerjasama sama India susah nggak? Saya bisa. Artinya pelajar Indonesia belajar ke sana dan pelajar India ke Indonesia tuh tinggi nggak? Nah itu yang mesti diluruskan sekarang bahwa kenapa kurang banyak juga ya mahasiswa kita untuk kuliah di India. Kenapa ya Pak? Kita mohon banget dengan orang Indonesia ya atau siapapun dia. Mohon kalau di YouTube, mohon kalau di medsos, jangan terlalu lebay ya. Karena banyak orang Indonesia yang belum ke India sehingga hanya berpatokan pada media sosial, YouTube. Yang padahal itu kita nggak tahu juga di balik itu. Apakah maksud orang untuk menjelek-jelekkan sangat negatif persepsinya ya. Itu diluruskan persepsinya negatifnya dulu baru orang akan mau kuliah. Ya. Kalau masalah keilmuan gak usah ditanya ya. Sangat-sangat luar biasa mereka dalam hal keilmuan ya. Mumpuni bidang yang paling utama apa Pak di sana? Yang IT. Ya, tadi Ibu bisa bayangkan ya, mereka kalau IT atau di Fakultas Mechanical Engineering itu masuk 100 ranking dunia ya. Kalau fakulti ya. Ada berapa? Ada 4 atau 5 masuk 100 ranking dunia untuk IT, untuk Mechanical Engineering. Tapi kalau untuk IT-nya naik lagi, lebih tinggi lagi. Untuk jurusan ya kalau di fakultas. Tapi jadi nyaris tak terdengar ya di sini. Nyaris tak terdengar ya. Ya tugas siapa? Ya tugas termasuk tugas saya selama 3 tahun di sana ya, bahwa mempromosikan Anda kalau mau cari ilmu, sebenarnya ilmu, pergilah ke India. Selain ilmu, Anda akan mendapat tantangan fighting spirit, Anda akan mendapat kehidupan realitas sebenarnya. Etos kerjanya seperti apa? Etos kerja. Orang biasanya kalau sudah dari India, dia pindah ke tempat lain, dianggapnya biasa aja tempat lainnya. Tantangan hidup yang hebat tuh justru ada di India. Kalau Anda ingin jati diri Anda sebenarnya, cobalah hidup di India. Cobalah kuliah di India. Anda akan mendapatkan ilmu yang sebenar-benarnya. Begitu kira-kira Bu. Wah,
Aduh, ini oleh-oleh yang luar biasa ini dari Ataci. Nah, Pak Aldrin, platform digital, Ya. apakah dalam ada pemanfaatan platform digital dalam kerjasama yang sudah dibangun oleh Pak Aldrin selama 3 tahun terakhir ini? Ya, Seperti apa? ini sebenarnya ya untuk platform digital itu kan terbagi dua. Satu mau SDM-nya atau mau infrastrukturnya. Oke. Kalau kita Indonesia mengambilnya infrastruktur, berarti biayanya tinggi. Capitalnya akan tinggi, iya. berarti biaya akan sangat-sangat tinggi. Ya. Padahal kita lagi kondisi sekarang efisiensi, ya Bu ya. Ya. Artinya bagaimana kita untuk mengejar ketinggalan, termasuk kita mengejar 2045 Indonesia emas. Dengan waktu 30 tahun bisa nggak mengejar masyarakat Indonesia Ya. pinter Ya. atau melek dengan IT atau AI. Ada satu program yang saya pikir bisa membuat efisiensi sangat luar biasa dan dampaknya lebih besar ketimbang infrastruktur. Apa itu? Itu adalah dikenal dengan training of trainer. Oh, TOT. Ya. Oke. Itu yang saya sedang lakukan di kampus saya di Perbanas Institute untuk melakukan training of trainer sekitar sekian orang. Ya. Kita kerjasama dengan Kementerian Info atau Kemdigi. KMDG-nya India untuk melakukan training of trainer. Nanti mereka balik ke Indonesia. Misalnya kita kirim 30, maka 30 tempat nanti akan melakukan training tentang AI. Oh, jadi ada Iya. multiplier gitu ya? Supaya kecepatan kita mendistribusikan ilmu itu menyamai dengan Iya. pendeknya waktu dalam 30 tahun ya. Oke. Ya, ada yang harus diluruskan AI, ada. AI itu bukan orang teknik saja, bukan orang ilmu komputer saja. Jangan dibayangkan seperti kita harus belajar coding, enggak. AI itu adalah untuk memudahkan produktivitas kerja. Oke. Bisa kejamin, bisa kebayang Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, kalau Bapak dan Ibu mengerjakan sesuatu dalam tempo berhari-hari, Ya. AI bisa menyelesaikan dalam waktu 1 menit, 2 menit. Kalau itu terjadi di seluruh Indonesia, kelihatannya produktivitas akan meningkat tajam ya di Indonesia. Dan bagaimana cost-nya tinggi loh untuk training? Enggak, sekarang sudah online. Oh, oke. Efisiensi lagi, sudah pakai training of trainer, kemudian untuk di tempat kita lakukan online juga, jauh sangat-sangat luar biasa. Dan biaya yang kita misalnya untuk Bisa lebih. haruskan untuk infrastruktur, kalau dipindahkan ke TOT, Ya. saya pikir dalam 10-15 tahun hampir seluruh orang Indonesia jago AI. Oke. Jago AI. Artinya itu kebayang, bukan ancaman ya? Bukan ancaman, salah besar. Oke. Salah besar kalau dinyatakan dengan ancaman. Saya selama menjadi atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI New Delhi, dalam setahun terakhir, saya kan tinggal di India. Iya. Ini jago IT. Saya dapat oleh-oleh apa ya? Dalam setahun terakhir saya mengikuti course, Ya. apa namanya, workshop AI, saya dapat hampir 20 sertifikat AI. Kan mestinya bisa di Indonesia. Iya, Biaya nggak sekarang- besar. iya. Apakah biaya saya keluar besar? Enggak. Ya. Tapi yang dipilih mereka adalah perbanyak online Ya. dengan jumlah yang banyak, maka skala ekonomis akan turun. iya. Cost per unit akan turun. Akan kecil, ya. Murah, Ibu. Jatuhnya akan murah. Murah Dan itu itu. efisiensi jadi tercapai Iya, ya. kalau mau dikejar infrastruktur biar nyusul ya. Oke. Kalau infrastruktur capitalnya sangat besar ya, capital investmentnya sangat besar ya. Dan untuk kita mungkin sekarang kita lagi sibuk-sibuknya untuk efisiensi ya di semua kementerian. Ya itu bisa dilakukan ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa direplikasi ya. Betul. Ya. Tapi Pak Aldrin sebetulnya kalau pekerjaan apa sih yang tidak bisa di AI kan menurut Pak Aldrin? Pekerjaan yang tidak di-AI-kan hanya di sisi human ya. Ya, oke. Rasa, feeling itu nggak bisa. Oke. Di luar itu bisa. Saya bisa jeramin. Bisa nggak? Saya kan dosen. Bisa nggak mahasiswa saya buat skripsi dalam 2 menit? Bisa. Bisa nggak mahasiswa S2 saya buat tesis dalam 2 menit? Bisa. Bisa nggak mahasiswa S3 saya yang buat disertasi dalam 5 menit? Bisa. Permasalahannya ada nguasai atau enggak, itu saja. Sehingga Ketika saya diuji, dalam mengajar saya AI dalam mengajar sehari-hari, silahkan mahasiswa saya dorong untuk menggunakan AI. Tapi ingat, ketika Anda presentasi Anda harus menguasai. Nah. Kalau Anda nggak menguasai berarti itu dari
murni dari AI, bukan dari Anda. Oke, dia harus bisa mempertanggungjawabkan Harus, apa yang dia buat dengan AI itu ya. Nah, tapi jangan dia larang mahasiswa menggunakan AI. Kita menafikan teknologi namanya. Oke. Iya. Oke. Dunia berubah kok. Ya, ya. Berubah drastis. Kita ikuti. Oke. Ya kan? Gitu, ya. Saat ini, kalau menurut kacamata Pak Aldrin, Ya. di Indonesia sudah sampai seberapa sih? Dan kira-kira target itu untuk menjadi semua orang atau mayoritas lah ya, memahami dan kemudian siap menerapkan itu berapa lama Pak? Ekspektasi saya sekitar mungkin untuk yang menguasai AI ya, menguasai AI, menggunakan AI untuk dalam bekerja, untuk dalam belajar, paling banter masih di bawah 5% ya. Itu pun kalaupun ada yang bisa, itulah AI yang sangat basic ya, yang semua orang bisa buka di handphone. Ya. Pakai Gemini, Ya. kemudian pakai ChatGPT. Ya. Tapi kan maksud saya bisa nggak mengkombinasikan ngerjakan Words, Ya. Excel, Ya. PowerPoint menggunakan AI? Itu yang belum. Kebayangkan misalnya Ibu membayangkan satu kantor, bos minta, tolong ya beresin saya presentasi, mau presentasi jam 3 nanti. Masih ada 5 jam, masih ada 2 jam nanti sejak sekarang. Jangankan nunggu 2 jam, 1 menit juga beres. Apa step yang harus dia lakukan? Basic knowledge apa yang harus dia punya sehingga dia bisa menyapu itu dalam waktu yang pendek? Minimal orang itu harus seperti apa? Karena gini, konsep AI ada Gemini, ada Ya. ChatGPT Ya. dan seterusnya banyak banget. Semakin lengkap database dia di seluruh dunia, Ya, semakin bagus hasil analisisnya. pastinya. Pinter nggak? Bukan AI yang pinter kita. Ya. Jadi kalau menggunakan AI, kuasai dulu ilmunya, baru gunakan AI. Akan tetapi kalau ilmunya nggak nguasai, misalnya ekonomi, ilmu politik dan seterusnya, kalau nggak nguasai, jadilah garbage in, garbage out. Hati-hati. Nah itu sebetulnya yang menjadi concern saya ya Pak Aldrin ya. Orang menganggap bahwa toh kita bisa pakai AI gitu kan. Iya, benar. Sehingga dia berpikir bahwa dia nggak perlu berpikir pun sudah beres. Padahal sebetulnya seperti Pak Aldrin katakan, dia harus tahu konsep dasarnya kan untuk ya kan. Benar. Konsep dasarnya dia tahu, dia kuasai, kemudian dia menggunakan teknologi itu Dengan untuk bantuan. Betul itu Ada ya. keywordnya bantuan. Nah ini yang Pak Aldrin mesti pesankan ya bahwa basic knowledge-nya harus diketahui terlebih dahulu. Iya. Supaya Kalau kedokteran pinter ilmu dokternya. Kalau sosial pinter ilmu sosial. Kalau politik pinter dulu ilmu politiknya. Baru dibantu dengan AI. Tapi kalau basic itu nggak ada, dia pakai itu akan nyasar biasanya ya. Artinya Pak Aldrin setuju nggak kalau AI sudah diajarkan sejak dia di sekolah dasar? Saya sepakat harus diajarkan, bantu anak-anak kita yang masih kecil untuk menggunakan AI. Tapi bukan berarti mereka tergantung dengan AI. Nah porsinya kira-kira, ini kan sebagai guru ya, porsinya kira-kira seperti apa? Dia tetap harus memberikan basic knowledge, kemudian ada bantuan AI. Sehingga tidak terbalik nih anak-anak nih. Ya. Dia menggantungkan pada AI-nya, kemudian basic knowledge-nya yang lemah gitu. Ya, yang penting dilakukan sekarang, kita kan ada sekarang 3 kementerian, Kemdikdasmen, Kemdiksaintek, sama Kembud. Ya, Kemdikdasmen di bawahnya banyak guru. ya betul. TOT kan guru mereka. Oh, oke. TOT kan gurunya yang nanti akan mengajarkan, sehingga guru kita dimudahkan juga dalam mengajar. Dan student atau pelajarnya sudah mengenal, oh guru saya pakai AI loh. Iya. Itu Ya, juga dia contoh bisa yang sangat identify. simpel ya. Capacity building untuk guru-guru kita, Iya. untuk dosen-dosen kita, bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, apalagi dunia kerja ya. Kebayang Bu, efisiensi luar biasa ya, produktivitas meningkat tajam. Dia bisa melakukan apa saja. Ketika bosnya nyuruh buat presentasi, dia buat 1 menit, sisanya dia kerjaan yang lain. Gimana nggak produktivitas Bu ya? Jadi jangan dibayangkan bahwa digital AI itu ada sesuatu yang harus dipelajari oleh siapa? Orang teknik saja. Enggak. Semua orang bisa Kalau buat AI, yes. Ya, orang teknik. Tapi kalau untuk menggunakan AI, seluruh orang disarankan. Oke. Lebih pintar, ya lebih pintar. Karena kenapa? Berarti Anda menggunakan AI, Anda menggunakan seluruh database library perpustakaan dunia. Nggak capek lagi kalau dulu Bu. Yang penting Habis waktu kita untuk cari bahan, cari data,
Itu yang buat habis ya. Analisisnya sebentar kok. Iya. Sekarang datanya sebentar juga udah dapet. Dulu zaman kita kuliah skripsi Waduh. kan kita harus ke perpustakaan mencatat. Nah, kan? datang ke perpustakaan nasional, datang ke perpustakaan belum tentu dapat. Ya. Kalau Sekarang sudah dengan udah bantuan tersedia ya. Tetapi yang penting adalah hasil yang outputnya harus dia pahami. Harus dipahami. Betul. Jadi kita sarankan anak-anak kita TK, SD, SMP, SMA kuasai ilmunya dulu. Kuasai ilmunya dulu. Setelah dapat kuasai ilmu baru bantu dengan AI. Okay. Jangan dibalik, kuasai AI, jangan kebalik, hati-hati. Iya. Ini pesan yang menurut saya sangat penting karena basic knowledge, menguasai ilmunya itu adalah dasar. Iya. Ya, AI adalah alat bantu. Untuk mempercepat, dan meningkatkan produktivitas seperti itu, sehingga kita bisa mengerjakan yang lain. Iya. Oke, keren. Ini pesan yang keren. Ini kan terkait juga dengan pesannya pada generasi muda. Nah sekarang kalau Pak Aldrin sendiri yang masih ingin dikerjakan apa Pak sekarang terkait dengan keilmuan ini yang sekarang digeluti ya? Ya, saya punya cita-cita buat orang Indonesia pinter ya. Salah satunya bagaimana? Yaitu yang saya sudah ceritakan tadi, saya sudah lakukan kerjasama dengan pemerintah India, Kemeninfo-nya atau Kemdiginya. Untuk melakukan TOT sebanyak-banyaknya kita akan kirim dan kita akan kembali memberi tugas kepada para training untuk mentrainingkan masyarakat Indonesia biar pinter guru kita, dosen kita, orang kerja di tempat kita termasuk UMKM kita. Jadi ada multiplier gitu ya. Supaya terkejar tadi katanya target 2045 Indonesia emas, Indonesia pinter. Oke, benar. Oleh-olehnya luar biasa ini dan sangat relevan ya karena India dan Indonesia adalah saudara tua begitu ya yang punya jalur sejarah yang sama dan ternyata bisa belajar dari sana mengenai teknologi informasi tadi AI dan sebagainya. Sangat relevan dengan kondisi sekarang dan ke depan. Pak Aldrin, terima kasih untuk sesi pertama ini. Tapi ini kan sebetulnya podcast ini mengenai grafologi ya. Nanti kita akan masuk ke sesi grafologi. Ada hal yang juga ingin saya diskusikan dengan Pak Aldrin. Biasanya saya mengundang tamu, saya minta untuk menulis. Tapi kali ini enggak. Saya hanya ingin diskusi dengan Pak Aldrin tentang grafologi. Kita akan kembali pada sesi yang kedua, sesi grafologi. Pak Aldrin, kembali lagi kita dalam obrolan. Ini kan podcast grafologi. Sebelumnya saya mau tanya, Pak Aldrin familiar nggak dengan grafologi? Sama sekali belum. Oke. Izin ya Pak, saya menyampaikan. Jadi grafologi adalah ilmu menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangan. Jadi bahkan disebut bahwa tulisan tangan itu tulisan otak atau handwriting is brain writing. Kenapa? Karena apa yang kita tulis, yang kita analisis itu adalah gaya menulis. Gaya menulis orang itu mencerminkan karakternya. Kenapa bisa begitu? Karena karakter itu terbentuk dari sekumpulan memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar manusia. Kemudian dia membentuk karakter. Kemudian karakter itu termanifestasi pada gaya menulis. Jadi kalaupun Pak Aldrin menulis nama sendiri, biasa pakai tangan kanan kan Pak, kemudian Bapak menulis pakai tangan kiri, hasilnya akan sama. Yang tidak sama adalah mungkin yang satu agak kurang jelas, yang satu agak kurang rapi, tetapi gayanya sama, huruf A-nya akan sama, huruf B-nya akan sama, huruf D-nya akan sama. Itulah yang disebut kenapa disebut handwriting is brain writing, tulisan tangan adalah tulisan otak. Nah kembali lagi pada grafologi, ini saya mempelajari ini sudah sangat lama, sudah menjadi praktisi sudah cukup lama, sehingga saya bisa mengetahui karakter orang tanpa saya harus bertemu dengan orangnya. Nah, ini saat ini memang kita nanti kalau bicara mengenai relevansinya sekarang ya dengan menulis tangan sekarang dengan zaman dulu itu seperti apa. Saya ada beberapa episode monolog yang membicarakan mengenai itu. Tapi hari ini saya mau menyampaikan pada Pak Aldrin begini, bahwa karena Pak Aldrin baru pulang dari India,
Di India pasti dikenal tulisan tangan di sana tidak semua orang menulis dengan tulisan huruf Latin kan Pak. Kalau boleh tahu apa Pak huruf yang masih digunakan oleh masyarakat di sana? Sanskrit ya. Itu masih digunakan sehari-hari atau enggak? Masih digunakan, bahkan itu digunakan untuk beberapa tulisan di kota-kota ya. Ya. Masih dipelihara mereka ya. Masih dipelihara. Dan mereka sangat-sangat menghargai ya tulisan itu. Enggak semua negara ada ya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada misalnya nama toko di bawahnya ada tulisan Sanskrit. Ya. Di Indonesia sebetulnya ada Pak kalau kita pergi ke Yogyakarta. Jogja. Ya, itu masih ada huruf Jawa, Hono Coroko. Itu kan juga sebetulnya huruf yang khas Indonesia, Jawa ya khususnya. Nah, kalau kita ke negara Arab, kalau kita bicara mengenai Arab, huruf Arab, kita bicara huruf kanji, kita bicara huruf Mandarin ya, bahasa Mandarin, kemudian ada hurufnya sendiri, Korea juga ada seperti itu. Iya. Jadi masing-masing negara itu atau bangsa mereka punya kebudayaan sendiri, kemudian termanifestasi pada bahasanya, bahasa kemudian pada alfabetnya gitu. Nah, khusus yang saya pelajari karena saya certified untuk master handwriting analysis, ini belajar mengenai huruf Latin. Nah, huruf Latin ini memang barangkali agak berbeda dengan huruf-huruf kanji misalnya ya atau huruf-huruf Mandarin karena gaya dalam penulisan huruf Latin itu dia mengenal serong ke kanan, ke kiri, naik dan turun. Kalau huruf-huruf seperti Jepang, kemudian Cina, Korea, rata-rata mereka memang bentuknya balok-balok sehingga dia lurus seperti itu. Nah, khusus untuk huruf Latin tidak semua, jadi gini. Saya kemudian karena saya mau kedatangan Pak Aldrin nih, saya jadi membaca diktat saya. Di Singapura itu banyak etnis ya yang tinggal di sana. Ada orang Malaysia, ada orang India, ada orang Singapura sendiri, ada mungkin ya Melayu, Chinese, India gitu kan. Karena mereka itu punya latar belakang sejarah nenek moyang tinggal di negaranya masing-masing. Mereka punya gaya menulis yang hampir sama dengan nenek moyangnya. Tetapi ketika mereka menulis dengan huruf Latin, karena in English kan Pak, mereka tulisannya membawa-bawa karakter dasarnya. Nah ini yang menarik. Jadi kalau saya tunjukkan pada Pak Aldrin, saya kebetulan sudah bawa, ada beberapa orang Chinese misalnya Pak. Orang Cina itu hurufnya ini orang China juga. Kalau ini orang Malaysia, ini orang India. Mereka menulis dalam huruf Latin, tapi in English, tetapi dia membawa karakter asalnya. Sebagai contoh misalnya, orang etnis Cina di sini ya. Orang China ya, dia itu secara keseluruhan, impresi secara keseluruhan, dia memang orang yang business like gitu Pak, orangnya efisien, energetik, kompetitif, dia fokus pada waktu dan hal-hal penting. Ini tergambar dari apa? Hurufnya itu memang tegak-tegak, kemudian rapat-rapat seperti itu. Tegas. Ya, dan lancip-lancip lah gitu ya, seperti itu. Beda dengan orang Malaysia. Kita bicara orang Malaysia, dia lebih bulat-bulat, kemudian ada lobe-nya seperti itu. Ini dalam analisis tulisan tangan dia diinterpretasikan sebagai orang yang murah hati, dermawan. Kemudian dia open minded, dia mau menerima saran dan sebagainya. Nah, sedangkan orang India, ini kita sambil dicocokkan nih Pak Aldrin. Orang India mereka stroke-nya atau tekanannya tuh sangat bulat, Pak. Sangat bulat dan spasinya lebar, jaraknya lebih lebar. Impresi secara umum adalah orang yang taat, kemudian praktis dan toleran, serta penuh perhatian. Nah, ini memang secara umum saya hanya ambil sampel 4 ya Pak, 4 penulis ya dengan latar belakang etnis yang berbeda yang mereka tinggal di Singapura. Artinya ketika dia kembali ke negaranya atau ketika orang-orang ini tinggal di negaranya, tulisan atau huruf alfabet di bangsa tersebut bisa beda-beda. Tapi ketika dia menulis dalam huruf Latin,
karakter dasarnya muncul meskipun analisisnya analisis huruf Latin. Nah, ini saya belum pernah membahas seperti ini Pak sebetulnya. Saya karena ketemu Pak Aldrin dan Pak Aldrin bertemu dengan banyak orang India selama 3 tahun terakhir ini. Apakah menurut Pak Aldrin impresi dasarnya Bapak melihat bahwa orang India itu memang orang yang taat, praktis, toleran seperti itu, atau secara umum seperti itu, atau bagaimana Pak? Saya tuh tidak menguasai ilmu grafologi Bu, tapi sepintas saya lihat dari 4 tulisan ini substansinya sama Bu ya, isinya. Isinya tidak sama, tetapi pertanyaannya sama. Pertanyaan Pertanyaan sama. Artinya jawaban untuk orang khususnya India dia akan panjang dan detail. Terjadi nggak di kehidupan sehari? Terjadi Bu. Oke. Bahkan terjadi di dunia pendidikan. Kalau kita pertanyaan dosen dijawab dengan singkat, jelas, padat. Kalau India makin pendek kita jawab, makin kecil nilai kita. Makin panjang kita menjawab, makin tinggi nilai Anda. Oke. Memang tergambar sih di Tergambar. pertanyaannya sama. Ya ampun, benar-benar Lesa. Terkonfirmasi ya. Dan apa ya bahasanya, bukan muter-muter, apa ya? Detail? Dia akan jawab, sebelum jawab dia akan apa namanya bahasanya Bu di grafologi, muter dulu. Oh, rupanya ujungnya itu. Iya. Tapi panjang. Iya. Ya. Untuk mendapatkan esensi jawaban yang terakhir itu dia harus Muter dulu. Oke. Dengan panjang dia akan explain A, explain B, pada yang diminta explain C. Explain dulu A, explain dulu B, baru C. Panjang kan? Itu terjadi di dunia pendidikan terjadi. Kalau ujian di sana, kalau kuliah di sana orang Indonesia, makin panjang Anda jawab, makin hebat. Oh, gitu ya. Makin pendek Anda menjawab, makin kecil nilai Anda. Oh, gitu. Terkonfirmasi, kaget saya, ini pendek, ini kenapa panjang, dengan pertanyaan question yang sama loh. Iya. Wih, luar biasa. Saya mendapat tambahan ilmunya Ibu itu. Iya. Tapi ini empiris ya. Empiris ya, betul. Menarik sekali. Termasuk kalau dia bertanya ke kita, please explain in detail. Iya. Nah, mereka tidak suka singkat, jelas nggak suka detail. Kadang-kadang sesuatu yang nggak ada sambungan juga, asal kita bisa mengutarakan, dia akan terima. Gitu, Padahal kita biasa kalau menjawab tuh pointers ya Pak. Pointers. Indonesia ciri khasnya pointers. Kalau di sana enggak ya? Mengarang. Oke. Mendeskripsikan, menarasikan. Sepanjang banyak, makin panjang, makin tinggi nilainya. Mungkin dapat A, sangat besar ya probability dapat A ya. Kalau panjang jawabnya. Jadi Ibu tawarkan saya, Ibu tunjukkan saya, terkonfirmasi langsung. Sekali lihat saya, ya ampun, selama saya 3 tahun ini yang terjadi, ya ini. Dan tulisannya, bentuk tulisannya agak bulat-bulat gitu ya Pak. Ya, itu kan sebenarnya nggak tahu saya apakah di grafologi benar. Tapi kalau orang indikasinya selalu membuat bukan tegas tapi bulat, biasanya kan muter dulu memang. Puter sana dulu, puter sini dulu, baru jawab. Padahal dalam grafologi itu memang ada maknanya sih Pak. Dan ini kan mirip Bu, maksud saya hampir mirip dengan tulisan Indianya. Iya benar. Iya, tadi seperti tegas. Tadi saya katakan. Jadi meskipun mereka menulis dengan huruf Latin, ternyata konsepsi dasar budaya dia yang sudah mengakar dalam subkonnya dia itu terbawa. Menjadi terrefleksi dalam tulisannya. Maka terkonfirmasi apa yang saya ceritakan di sesi awal tadi, bahwa orang India literasi budayanya, mengarangnya hebat karena dia jago dalam mengarang. Terkonfirmasi Bu. Terkonfirmasi. Apa kita harus belajar? Ya kalau kita ngomongin historis, kita cerita, kita harus panjang lebar, detail ya. Iya. Orang nggak suka sama detail, dia suka detail. Tapi itulah yang jadi power, kekuatan mereka dalam berargumentasi tentang historis dan lain-lain. Wih, terima kasih nih Pak Aldrin untuk konfirmasinya. Pak Aldrin, terakhir dari saya. Belum terakhir sih sebenarnya, ada satu lagi. Pendapat Pak Aldrin mengenai masih pentingnya tulisan tangan di era digital? Masih Bu. Saya bukan menguasai ilmu grafologi, tapi minimal saya bisa ngelihat tulisan orang, minimal saya tahu karakternya. Dalam hal apa? Dalam hal bentuknya, sama. Yang kedua dalam hal kecepatan menulis. Orang yang cepat menulis dengan sangat cepat, dengan yang lambat
pasti beda karakternya. Kalau saya nggak tahu, bukan ilmu saya Bu ya. Iya. Tapi Memang ada maknanya Pak. memang ada maknanya. Ada Kalau maknanya itu. pasti, Ya. yang cepat seperti apa, yang lambat seperti apa, yang tengah-tengah juga ada ya, antara cepat dan enggak. Semakin dia smart, semakin dia ingin kecepatan otak dia mencapai pendapat orang lain, makin cepat dia menulis. Ya. Tapi kalau pertanyaan Ibu, perlu nggak sekarang tetap dipertahankan? Perlu banget Bu. Oke. Perlu banget. Masih relevan ya Pak Masih ya sampai relevan, sekarang. ya. Oke. Yang terakhir kali Pak, karena ini terkait dengan digital, tentang AI, peran dari Komdigi yang Bapak harapkan bagaimana Pak ke depan? Komdigi memang sudah luar biasa apa yang dilakukan sekarang ini Bu. Cuma memang mereka sekarang tuh terbatas juga dengan instruksi dari Pak Presiden ya, efisiensi. Jadi gimana sebenarnya yang harus dilakukan untuk ke depan? Ya infrastruktur tetap jalan, Ya. tapi fokuslah ke SDM-nya. Oke, fokus ke SDM tetap. Buatlah pinter orang Indonesia dari semua lapisan, orang kerja, orang pendidikan, akademisi, bahkan small model enterprise kita, UMKM kita, buat mereka pinter. Mereka nggak perlu lagi kita ajarin buka akses pasar dan lain-lain. Mereka bisa kok lakukan sendiri. Iya, benar-benar. Paling itu Bu ya. Ya, oke. Fokus ke SDM kita. Fokus ke SDM. Pak Aldrin, terima kasih untuk waktunya. Senang sekali Grafo Lovers sudah bersama-sama saya mendapat oleh-oleh dari Pak Aldrin. Kalau yang bicara atase pendidikan kebudayaan pasti bisa dipercaya Bisa aja. dan ada harapan baik untuk Indonesia ke depan dalam hal sumber daya manusia. Jangan takut dengan adanya AI gitu ya Pak Aldrin ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Aldrin telah hadir di studio dengan berbagai pengalaman serta pengetahuannya. Tentu sangat bermanfaat bagi semua Grafo Lovers yang menonton acara ini. Sampai jumpa di episode lain dengan tamu yang tak kalah inspiratif lainnya. Hanya di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Pak Aldrin, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Aduh. Terima kasih Ibu.